Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Jannah. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas A, angkatan 2023, di mana saya akan menjelaskan tentang UAS arsitektur. Baik, saya mulai. Definisi dan pentingnya HPC. Definisi HPC ini adalah sistem komputasi yang dirancang untuk menangani beban kerja yang kompleks dengan tingkat kinerja yang tinggi. Pentingnya HPC. HPC memfasilitasi penelitian ilmiah, desain rekayasa, prediksi cuaca, pemodelan keuangan, dan berbagai aplikasi lain yang membutuhkan pemrosesan data skala besar. Komponen utama sistem HPC ini ada 4, yaitu nomor 1 prosesor, 2 memori, 3 penyimpanan, dan yang keempat itu interkoneksi. Prosesor ini unit pemrosesan pusat atau CPU yang cepat dan efisien, seringkali dengan arsitektur multicore. Memori yaitu akses cepat yang besar untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan. Penyimpanan. Sistem penyimpanan bekerja tinggi untuk menyimpan data dan hasil komputasi. Interkoneksi. Jaringan komunikasi cepat yang memungkinkan node-node HPC berkomunikasi secara efisien. Arsitektur memori pada sistem HPC ini ada 2. Level 1 yaitu cache tercepat yang terletak di dalam prosesor. Yang level 2 yaitu cache yang lebih besar dan lebih lambat dibandingkan dengan level 1. Level 3 yaitu cache yang lebih besar lagi, yang berfungsi sebagai buffer antara. Cache adalah jenis memori kecil dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses oleh prosesor. Cache bertindak sebagai lapisan antara unit pemrosesan pusat atau CPU dan memori utama, membantu mempercepat akses data dengan mengurangi kebutuhan untuk mengakses memori utama yang lebih lambat. Interkoneksi dan komunikasi data pada HPC ada 3, yaitu 1. InfiniBand, di mana teknologi interkoneksi yang menawarkan bandwidth tinggi dan latensi rendah untuk komunikasi data. 2. Internet, di mana teknologi interkoneksi yang menawarkan bandwidth tinggi dan latensi rendah untuk komunikasi data. 3. MPI, di mana antarmuka pemrograman yang memungkinkan aplikasi HPC untuk berkomunikasi antar node. Teknologi prosesor untuk akselerasi komputasi ada 3. Nomor 1 GPU, di mana unit pemrosesan grafis yang dirancang untuk pemrosesan paralel yang intensif, sering digunakan untuk aplikasi HPC yang membutuhkan daya komputasi tinggi. Kedua yaitu CPU, di mana unit pemrosesan pusat yang dirancang untuk tugas-tugas umum tetapi dapat dikonfigurasi untuk mencapai kinerja tinggi dalam aplikasi HPC. Ketiga yaitu FPGA, di mana gerbang array yang dapat diprogram lapangan, yang memungkinkan para pengembang untuk penyesuaian perangkat keras untuk kebutuhan aplikasi tertentu. Manajemen daya dan pendidikan sistem HPC ada 2, yaitu manajemen daya dan pendinginan, di mana manajemen daya ini mengatur konsumsi daya dan efisiensi energi dalam sistem HPC untuk meminimalkan biaya dan dampak lingkungan. Pendinginan yaitu pengelola panas yang dihasilkan oleh komponen HPC untuk memastikan kestabilan dan kinerja optimal. Perancangan sistem penyimpanan pada HPC ada 3. Ke-1 yaitu parallel file system, di mana sistem file yang dirancang untuk kinerja tinggi dan skalabilitas, memungkinkan akses data simultan dari banyak node HPC. Kedua yaitu Storage Area Network atau SAN,
Jaringan yang menghubungkan server HPC ke perangkat penyimpanan, memberikan throughput pada tinggi dan latensi rendah. Ketiga yaitu cloud storage, di mana penyimpanan berbasis cloud yang menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas dengan opsi untuk menyimpankan data yang tahan lama. Optimalisasi kinerja sistem HPC ada 3, yaitu penyeimbangan beban, di mana membagikan beban kinerja secara merata di antara node HPC untuk memaksimalkan efisiensi. Kedua, tuning parameter, di mana menyesuaikan parameter sistem seperti ukuran cache dan ukuran blok memori untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan kode, di mana mengoptimalkan kode aplikasi untuk memanfaatkan arsitektur HPC secara maksimal. Tantangan dan tren masa depan desain arsitektur HPC ada 3. Satu yaitu komputasi kuantum, di mana komputasi kuantum ini menawarkan potensi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh komputer klasik. Kedua yaitu kecerdasan buatan, di mana AI membutuhkan daya komputasi yang benar sehingga mendorong kebutuhan untuk arsitektur HPC yang lebih canggih. Ketiga yaitu komputasi edge. Komputasi edge ini membawa komputasi ke dekat sumber data, membutuhkan arsitektur HPC yang terdistribusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.